Pak Hendro menegaskan ada mafia tanah yang bekerja di situ. Betul. Betul. Karena tidak mungkin sertifikat itu dibatalkan kalau tidak ada tanda kutip. Prosedur gitu ya. Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elan Haris dari acara Sandasan Pemirsa. Hari ini saya mengundang salah satu praktisi hukum di Kabupaten Bangkalan yang insya Allah akan banyak pengalaman dan juga cerita dari pengalaman beracara ya, baik di urusan masalah pidana, urusan masalah hal lainnya terkait dengan masalah hukum. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru kali ini saya undang biar pemirsa Sandasan biar langsung juga mengerti dan paham terkait dengan urusan siapa dan apa kiprahnya sejak kapan sebetulnya masuk dalam dunia praktisi hukum. Saya akan perkenalkan dulu. Iya, baik. Terima kasih Mas Aliman. Ya, sebelum saya perkenalkan, nama saya Hendra Yanto. Kebetulan saya kesehari-hari juga sebagai seorang advokat juga. Saya juga aktif di HIPAKAT, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat. Ormas Himpunan Putra Putri Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya. Apa itu? HIPAKAT. HIPAKAT. Ya. Oh, HIPAKAT. Gitu. Hendra siapa? Hendra Yanto. Hendra Yanto. Ya. Hendra Yanto, beliau praktisi hukum sejak kapan masuk di dunia praktisi hukum? Kita alhamdulillah sejak tahun 2016, Mas. Oh, sudah hampir 10 tahun ya? Semua alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Mas Hendra sebagai pengacara dan praktisi hukum pasti akan banyak mengalami mendampingi banyak persoalan-persoalan hukum gitu ya di Kabupaten Bangkalan khususnya. Apa kira-kira ingin dibagikan cerita terkait dengan urusan pengalaman Mas Hendro yang sekiranya itu juga bisa memantul terhadap masyarakat agar betul berhati-hati dan juga agar waspada terkait dengan urusan yang Pak Hendra alami. Silakan. Ya, jadi saya tertarik, Mas, dengan yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu masalah mafia tanah. Mafia tanah. Ya, mafia tanah. Ini menarik pemirsa. Mafia tanah. Kalau mafia tanah itu biasanya menarik. Silakan apa cerita yang paling menarik itu? Jadi memang saya berangkat dari hasil analisa, pemantauan dan kajian. Artinya di Kabupaten Bangkalan khususnya ya, itu kan sangat banyak sekali demo-demo di pertanahan, di BPN ya, terkait masalah perkara-perkara pertanahan. Dari pelayanan ya, dari gitu. pelayanan ya macam-macam lah, banyak. Ya, kedua juga banyaknya konflik yang terjadi akibat masalah pertanahan juga. Nah, ini yang sehingga saya tertarik untuk menelusuri ada apa sebenarnya ini. Gitu. Setelah melihat fenomena itu, banyak demo dan yang lain-lain, masalah pelayanan, masalah yang lain-lain, sebagai praktisi hukum tentunya kan ada hal yang lebih konkret lagi terkait dengan urusan persoalan pertahanan. Kenapa ada fenomena semacam itu di BPN yang Pak Hendra pahami dan mengerti, bahkan mengetahui secara detail terkait dengan urusan persoalan itu apa sebetulnya? Kok bisa langsung mengatakan ada mafia tanah di situ? Iya, jadi mafia tanah ini itu kan adanya unprosedur dari proses yang sebenarnya. Ini bisa nggak mungkin ini langsung dari tingkat atas, pasti berjalan dari tingkat bawah. Itu pasti. Nah, saya mengambil contoh sampel, ada banyaknya putusan pengadilan PT UN terkait pembatalan sertifikat SHM. Gimana? Jadi banyaknya putusan PT UN yang membatalkan SHM, surat hak milik. Artinya keputusan BPN yang mensertifikasi hak milik tanah di situ, hak kepemilikan. Surat hak kepemilikan tanah, sertifikat lah. Iya. Itu yang dibatalkan. Nah, dari situ ya. Dari situ saya berangkatnya. Artinya begini. SHM ini kan produk hukum. Ya, betul. Produk hukumnya BPN. Nah, ketika PT UN ini membatalkan, berarti di situ adanya unprosedur proses. Ya, yang saya telusuri. Itu logika sederhana. Logika sederhana. Ada apa kok sampai dibatalkan?
kok bisa bilang banyak sih? Jangan-jangan 1-2 itu kalau hanya 1-2 kan keteledoran dari BPN. Ya, kalau saya rasa mungkin pemirsa juga masyarakat di Kabupaten Bengkalan sudah paham. Bisa dilihat di direktori putusan PT UN sangat banyak sekali, Mas. Sampai angka 5, 6, 7, 8 Lebih, Mas. lebih gitu ya. Itu 1 tahun atau berapa? Ya, putusan pembatalan ini bukan hanya tahun ini saja, tahun berikut kemarin-kemarin juga bisa ada. Artinya kalau Gitu, hanya ya. itu atas keteledoran, ketidaksengajaan dari BPN tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari banyaknya. Tidak mungkin. Dari banyaknya SHM yang dibatalkan gitu ya. Betul, betul. Oh ya kalau sebetulnya dulu itu saya sempat bicara sama salah ketua notaris gitu ya, ketua notaris. Yang dipersoalkan itu bukan urusan masalah itu, tapi persoalan itu adalah lamanya pelayanan. Ada banyak orang yang justru lebih mudah untuk mendapat dilayani. Hanya urusan lama dan cepatnya pelayanan proses persertifikatan. Ternyata sekarang ini yang Pak Hendra ungkap ini kan bukan masalah itu. Bukan, saya hanya melihat dari kondisi hukum. Artinya konsekuensi hukum itu apa nanti? Pak Hendro, secara hukum kan begini, kalau hanya pelayanan, lambatnya pelayanan, lamanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan banyak tuh yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Betul, gitu ya. betul. Itu selama itu benar SOP-nya tidak akan ada putusan pengadilan yang membatalkan SHM. Tidak mungkin. Artinya dari lambatnya pelayanan itu ternyata yang bergerak di sini Ada. Pak Hendro menegaskan ada mafia tanah yang bekerja di sini. Betul. Betul. Karena tidak mungkin sertifikat itu dibatalkan kalau tidak ada tanda kutip. Prosedur gitu ya. Tidak mungkin. Dampak dari ini semua kan justru masyarakat sendiri. Pasti masyarakat dan negara, Mas. Nah, negara ini pasti. Artinya ketika di situ ada pembatalan sertifikat, itu pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Iya, dan ada penyalahgunaan kewenangan. Artinya kok bisa sertifikat berdiri menjadi sertifikat ketika pengajuan dari bawah ternyata tidak sesuai dengan data feed dari BPN. Ini kan pasti ada penyalahgunaan kewenangan, ada ya seperti itu. Ya. Dalam konteks semacam ini biasanya orang yang berpengalaman, orang yang sudah hampir 10 tahun gitu, beracara gitu, secara hukum, apa sebetulnya yang harus dilakukan ketika ada hak-hak hukum yang justru merugikan banyak yang dirasakan masyarakat, kerugian yang dialami masyarakat terkait dengan urusan kesewenang-wenangan dan mafia tanah, lambat dan macamnya. Apa sebetulnya yang dilakukan secara hukum? Ya, jadi sebenarnya Mas ya, ketika kita bicara masalah kewenangan ya, itu pasti ada konsekuensi. Contohnya ini sertifikat pembatalan sertifikat itu otomatis ketika di situ dibatalkan ya kan, itu kan pasti dia akan adanya karena ada prosedur proses. Nah, prosedur proses itu bisa dilakukan oleh pihak eksternal dan internal. Ketika di pihak internal ya kan, ini pasti ada masalah kewenangan, kebijakan dan segala macamnya ya kan, ya kan. Karena kalau bicara masalah kewenangan dan otoritas lembaga yang dapat mengeluarkan surat hak kepemilikan tanah hanya BPN gitu kan. Nggak ada lagi. Nggak ada lembaga yang lain. Nggak ada lagi. Artinya kalau ada persoalan semacam ini yang merugikan masyarakat pasti apakah itu sengaja atau tidak sengaja ada keteledoran atau jangan-jangan memang ada kesengajaan dari pihak BPN. Ya, itu yang harus kita telusuri betul. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan ini apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika banyak orang mengalami kerugian ya terkait dengan urusan kesengajaan atau keteledoran dari BPN ini sebetulnya. Iya, jadi begini Mas, selama ini memang apa yang disampaikan oleh beberapa pegawai di BPN, ya teman-teman juga sempat tahu. Jadi BPN ini merasa bahwa BPN hanya mencatatkan saja. Artinya mau lepas tanggung jawab. Nah, ada indikasi seperti itu. Artinya BPN ini hanya mencatatkan saja dari proses pengajuan sertifikat. Lah, kalau emang nggak ada yang nggak setuju ya silakan gugat PT UN. Nanti kalau gitu kita batalkan. Hanya sebatas itu. Itu saja kan butuh tanggung jawabnya. Tanpa melihat, memperhatikan dan secara serius sebetulnya dampak sosialnya luar biasa. Gara-gara hal begitu banyak terjadi perselisihan sampai mohon maaf sampai saling bunuh segala macam banyak terjadi juga. Mas Hendro, sebetulnya hal semacam ini tidak hanya dialami 1-2 orang, apalagi data yang dimiliki yang bisa diakses oleh Mas Hendro itu kan bukan 1-2 atau bahkan itu bisa 5, 6, 7, 8 dan yang lain-lain.
Mas Hendro, sebetulnya untuk bagaimana untuk menghentikan persoalan ini, langkah hukum yang bisa dilakukan ketika melihat ada kesenangan kesengajaan, bahkan ini menahun loh, tidak hanya urusan lamanya pelayanan, Betul. tapi justru ini ada indikasi kuat, kerja-kerja mafia di sini. Menurut secara hukum itu sebetulnya apa langkah yang bisa dilakukan oleh publik, oleh masyarakat? Kalau dari hasil kajian saya terkait BPN ini kan menyangkut masyarakat. Terkait pertanahan maksudnya BPN. Pertanahan kan menyangkut masyarakat. Ini tidak lepas dari pemerintah daerah. Tidak terlepas dari pemerintah daerah. Artinya begini, pemerintah daerah kan bisa menganalisa, kenapa sih kok banyak demo BPN? Kenapa sih kok banyak masyarakat yang bersengketa masalah tanah? Ini kan pemerintah harusnya juga bisa mengkaji itu, sehingga pemerintah ini bisa berkomunikasi dengan ATR BPN di wilayah. Kalau sifatnya hanya koordinasi, pemerintah itu rezim kekuasaan pemerintah daerah itu kan hanya sekedar mengkoordinasikan. Tapi hak dan otoritas untuk memastikan secara legal gitu ya adalah BPN sendiri. Betul. Sementara BPN sendiri itu kan Mas Hendro, rezim pusat, bukan lembaga daerah. Daerah hanya bisa mengkoordinasikan saja. Yang mestinya sebetulnya apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar untuk bisa menghentikan dugaan kuat kerja-kerja mafia tanah ini? Ya kalau kita lihat bisa aspek hukumnya itu kita bisa laporkan, Mas. Laporkan setelah ada pembatalan sertifikat, di situ berarti ada prosedural, ya kan? Kita bisa laporkan pidana, artinya penyalahgunaan kewenangan. Sampai detik ini ada nggak teman-teman advokat yang melakukan langkah pemidanaan terhadap institusi? Kalau di Bangkalan belum ada. Belum ya. Tapi kalau di wilayah lain sudah ada. Faktanya sudah banyak ungkap KPK juga kemarin kalau nggak salah di Sumatera itu bagaimana itu ada. Oknum BPN itu oleh justru KPK itu. Ya, Pak Hendro, Mas Hendro kan yang punya kepedulian masalahnya yang saya lihat dari teman-teman pengacara Bangkalan kan Mas Hendro, yang diundang saya ke sini bisa hadir untuk ini kan bentuk keseriusan dan kepedulian Mas Hendro. Apa ada pikiran untuk melakukan langkah hal yang sama dengan daerah lain itu agar satu dengan harapannya mafia tanah itu tidak menguasai terhadap proses pensertifikatan tanah? Ada nggak pikiran untuk melakukan melakukan langkah hukum seperti teman-teman yang di luar daerah? Pastinya nanti kita akan lakukan itu, pastinya. Sehingga kita kebetulan ada data konkret juga di situ ya. Nanti kita koordinasi dulu sifatnya. Sebelum saya Mas Hendra. Kalau bicara masukan tanah, biasanya tidak hanya BPN, tapi di sini ada notaris gitu ya. Ada bukan notaris nyaman, apa namanya ya? Yang ke notaris itu pencatatan tanah ya. Pencatatan tanah. Itu kan ada juga yang ke sana. Mas Hendro melihat mafia tanah itu bergerak di situ juga apa enggak? Jadi memang ini ornamen, Mas. Artinya kan tanah ini sertifikat itu tidak murah-murah jadi sertifikat. Ada pengajian dari tingkat bawah, dari desa, ya kan. Kalau emang ini program kayak seperti Prona PTSL, biasanya desa langsung ke BPN. Tetapi kalau tidak, kadang masyarakat karena ketidaktahuan melewati notaris segala macamnya kan begitu. Ya, artinya di situ dalam proses dari bawah sampai ke BPN itu kan harus banyak analisa-analisa. Ya kan banyak tahapan-tahapan. Yang namanya warkah itu tadi. Ya. Artinya Mas Hendro ingin menegaskan bahwa pihak-pihak terkait, khusus ada juga notaris dan macamnya, tidak steril dari kerja mafia. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, Mas Hendro, apa yang ingin disampaikan yang lebih menurut Mas Hendro yang pantas untuk disampaikan sebagai konsisten terkait dengan urusan mafia tanah dan juga menjadi sebuah warning dan alarm gitu ya. Biar menjadi alarm terhadap BPN dan juga pihak-pihak lain agar kerugian masyarakat terkait dengan urusan hak kepemilikan tanah ini tidak terus-menerus dan terus-menerus. Silakan Mas Hendro. Iya, kalau saran saya memang satu ini karena masalah administratif, Mas. Jadi memang administratif itu harus diperbaiki dari tingkat bawah, tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat BPN. Artinya apa? Jangan sampai ada data tumpang tindih. Jadi data dari ini tumpang tindih sehingga muncul sertifikat ganda lah, yang ukurannya tidak sama dengan surat yang dimiliki lah. Kan ini yang menjadi selama ini menjadi potensi menjadi kesalahan-kesalahan yang ada. Sehingga dengan begitu akhirnya konflik sosial di masyarakat terjadi. Ini harus dipikirkan. Itu yang harus menjadi tolak ukur dan titik perhatian yang serius dari pihak agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan pembatalan-pembatalan sebagaimana yang diceritakan Mas Hendro. Betul. Itu Mas Hendro ya. Terima kasih.
ini menarik untuk kita dalami lebih lanjut karena persoalan hak kepemilikan tanah ini, kalau mafia sudah bekerja, maka yang akan dilakukan banyak orang-orang yang betul-betul berhak untuk memiliki tanah, yang berhak untuk mendapatkan keuntungan dari tanah itu banyak yang justru terampas gitu ya. Dan tidak sedikit sebetulnya pembatalan SHM oleh petun akibat dari kelalaian atau hanya karena kerja-kerja mafia sebagaimana didugaan dari Mas Hendro. Di sisi yang lain saya mendapat informasi ternyata ada di beberapa tempat gitu ya, yang tempat ini satu tempat itu ada 2, 1, 2, 3 sertifikat, dan itu tidak mungkin kalau tidak atas kelalaian dari BPN, karena BPN adalah lembaga satu-satunya yang punya otoritas untuk mengeluarkan sertifikat tanah. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.